Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatri Rahman dengan NIM J1A12038. Saya selaku moderator dari kelompok 7, di mana kelompok 7 akan membawakan materi yang berjudul asas dan tipologi organisasi, di mana nama-nama dari kelompok 7 beserta kontribusi yang diberikan. Yang pertama itu Muhammad Fatri Rahman, saya sendiri selaku moderator dan selaku pembuat PPT. Selanjutnya teman kelompok saya silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Rahma Fitrian GM dengan NIM J1A12038. Di sini saya berkontribusi mencari referensi dan membuat makalah. Baik, nama saya Delia Sari dengan NIM J1A12029. Di sini saya berkontribusi mencari referensi dan penyusunan makalah. Baik, perkenalkan nama saya Wahyudi dengan NIM J1A12031. Di sini saya berkontribusi mencari materi dan menyusun makalah. Ya, baik. Itulah tadi nama-nama dari kelompok saya. Terus pemateri pertama yaitu saya sendiri, di mana asas-asas organisasi, yaitu asas organisasi adalah berbagai pedoman yang sejauh mungkin hendaknya dilaksanakan agar diperoleh struktur organisasi yang baik dan aktivitas organisasi dapat berjalan lancar. Next, selanjutnya pemateri kedua yaitu Rahma Febrianti. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya beberapa asas-asas organisasi. Yang pertama, perumusan masalah, di mana bila melakukan suatu aktivitas, yang pertama harus jelas apa yang menjadi tujuan aktivitas tersebut. Demikian pula bila kita mengorganisasi atau membuat satu badan, maka yang pertama-tama harus jelas apa yang menjadi tujuan kita. Yang kedua, pembagian kerja, di mana dikatakan efektif apabila suatu kelompok melakukan tugas sesuai dengan job desk yang telah terperinci sehingga mampu mencapai keberhasilan dalam suatu organisasi tersebut. Yang ketiga, pendelegasian kekuasaan, yaitu hak seseorang untuk mengambil keputusan atau tindakan yang perlu agar tugas dan fungsi-fungsinya dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Yang keempat, tentang kekuasaan, di mana beberapa jumlah jawaban bawahan seorang pemimpin sehingga pemimpin itu dapat memimpin dan membimbing dan mengawasi secara berhasil guna dan berdaya guna. Yang kelima, tingkat-tingkat kekuasaan, di mana tingkat pengawasan seseorang pemimpin hendaknya diusahakan sedikit mungkin, harus diusahakan agar organisasi sesederhana mungkin. Selain memudahkan komunikasi agar ada motivasi bagi setiap orang di dalam organisasi untuk mencapai tingkat-tingkat tinggi di dalam struktur organisasi. Yang keenam, kesatuan perintah dan tanggung jawab, di mana prinsip yang mengajarkan tiap-tiap pejabat dalam organisasi hendaknya hanya dapat diperintah dan bertanggung jawab kepada seorang pejabat atasan tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya tipologi organisasi. Silakan pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan membawakan materi yaitu tipologi organisasi. Tipologi organisasi adalah pengelompokan tipe atau jenis-jenis organisasi. Yang selanjutnya itu berdasarkan jumlah orang yang memegang tumpuk pimpinan. Berdasarkan jumlah orang yang memegang tumpuk pimpinan organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk tunggal. Pada organisasi bentuk tunggal, pucuk pimpinan berada di tangan satu orang, semua kekuasaan dan tugas pekerjaan bersumber dan bermuara kepadanya. Yang kedua itu bentuk komisi. Dalam hal ini, pimpinan organisasi merupakan suatu dewan yang terdiri dari beberapa orang. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya Wahyudi, silakan membacakan materi. Baik, selanjutnya berdasarkan lalu lintas kekuasaan. Yang pertama itu bentuk lurus atau lain organisasi atau organisasi lain. Dan di mana pada bentuk ini kekuasaan mengalir dari pihak pimpinan organisasi dilangsungkan lurus dengan para pejabat yang
yang memimpin kesatuan-kesatuan dalam organisasi tersebut. Yang kedua, bentuk line dan staff atau line and staff organisasi, yang dimana untuk mengatasi kesalahan dan kekurangan pada bentuk organisasi ini, maka biasanya para manajer mengangkat sejumlah ahli yang disebut staff. Dan yang ketiga, bentuk fungsional atau fungsional organisasi, di mana pada bentuk ini kekuasaan dilimpahkan melalui para ahli dalam suatu fungsi dalam menjalankan tugasnya. Setiap kepada satuan bertanggung jawab kepada seorang ahli. Sepanjang fungsi tersebut merupakan bidang keahlian tenaga ahli tersebut, tiap-tiap ahli mempunyai kekuasaan di bidangnya terhadap setiap pejabat di kesatuan pimpinan. Selanjutnya, kemudian tiga, berdasarkan sifat hubungan personal berdasarkan tujuan. Yang pertama itu organisasi formal. Organisasi formal ini adalah setiap bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang diatur dalam pola secara resmi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Yang kedua, organisasi informal, yang dimana organisasi ini merupakan sisi lain dari organisasi formal dan mempengaruhi tumbuh kembangnya hubungan dan aktivitas antara di dalam organisasi yang tidak diatur dalam struktur organisasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya silakan pada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke, baik, ada pun pertanyaan. Perkenalkan, saya Odisiti Asmia dengan NIM J1 A12035. Pertanyaan saya itu, bagaimana jika seandainya suatu perusahaan organisasi tidak menggunakan suatu bentuk struktur organisasi dalam asas-asas organisasi itu? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Terus selanjutnya kami ingin meminta waktu untuk mencari jawaban yang dari pertanyaan aslinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari Odisiti Asmia. Ibu silakan pada teman kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Odisiti Asmia. Pertanyaannya yaitu, bagaimana jika seandainya suatu perusahaan organisasi tidak menggunakan suatu bentuk struktur organisasi dalam asas organisasi? Jawabannya yaitu, jika suatu organisasi atau perusahaan tidak memiliki struktur, maka suatu organisasi tidak akan termanage atau tidak berjalan lancar, dan mengakibatkan organisasi akan mengalami kesulitan atau tidak berjalan dengan sempurna, karena struktur memegang peran penting bagi kelancaran aktivitas dalam perusahaan, baik yang berskala kecil maupun berskala besar. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Contoh ada teman kelompok yang menambahkan pertanyaan. Baik, di sini saya Walaiki. Saya menambahkan sedikit, dalam suatu bisnis atau perusahaan tidak memiliki komponen penting dalam struktur organisasi tersebut, bisa jadi akan mengalami gangguan ke depannya, salah satunya dalam hal alur manajemen dan pengelolaan. Maka dari itu, struktur organisasi sangat penting diperlukan dalam organisasi karena berperan untuk mengatur hubungan antar unit kerja serta melakukan pembagian dan pengorganisasian tugas serta wewenang secara lebih efektif. Sekian saya kembalikan kepada Ibu silakan kepada teman kelompok yang Baik, saya Rahma Fianti akan menambahkan sedikit jawaban dari teman saya. Di mana pertanyaannya itu, bagaimana jika seandainya suatu perusahaan organisasi tidak menggunakan suatu bentuk struktur organisasi dalam asas-asas organisasi. Jadi apabila suatu perusahaan tidak menggunakan suatu bentuk struktur organisasi dalam asas-asas organisasi ini, pedoman yang sejauh mungkin hendaknya tidak terlaksana secara baik dan efisien, serta aktivitas organisasi tidak dapat berjalan lancar. Berdasarkan pengertian, sejauh mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa asas-asas
tidak dapat berlaku mutlak. Jika sebaliknya apabila diabaikan dapat mengakibatkan organisasi akan mengalami kesulitan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi hasil jawaban yang diberikan kepada teman-teman kelompok 7. Apakah penanya waristasnya menerima jawaban yang diberikan kepada kami? Baik, terima kasih. Mungkin jawabannya sudah cukup jelas. Saya terima. Ya, terima kasih kembali pada penanya. Ya, selanjutnya di sini kami akan mengulas kembali materi dari dosen sebelumnya. Pertama, saya akan membacakan materi yang diberikan dosen sebelumnya, di mana itu dimensi mutu pelayanan kesehatan. Di mana dimensi mutu adalah parameter kualitas suatu produk. Dimensi mutu pelayanan kesehatan akan memiliki makna yang berbeda bila dilihat dari sisi yang berbeda. Seperti bila dilihat dari sisi pemakai jasa pelayanan kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, penyandang dana pelayanan kesehatan, pemilik sarana pelayanan kesehatan, dan administrator pelayanan kesehatan. Di mana menurut Lori di Prete Front ada 8 dimensi mutu pelayanan kesehatan. Di antaranya itu kompetensi teknis, kedua akses terhadap pelayanan, ketiga efektivitas, keempat hubungan antar manusia, kelima efisiensi pelayanan yang keenam kelangsungan pelayanan, yang ketujuh keamanan, yang kedelapan kenyamanan. Ya, saya persilakan pada teman samping saya untuk membacakan penamaan materi. Baik, saya akan memaparkan materi yang dapat saya pahami dari dosen sebelumnya, di mana yaitu konsep puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis di dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Selanjutnya, fungsi puskesmas itu sebagai puskesmas yang selalu siap melayani masyarakat selama 24 jam sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat di wilayah tersebut. Adapun penyelenggara kesehatan di puskesmas ditujukan untuk seluruh masyarakat yang tetap mempertahankan mutu pelayanan yang baik kepada perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat luas pada umumnya. Selanjutnya saya serahkan kepada saya. Baik, sini saya akan membawakan yaitu konsep manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun proses manajemen yaitu yang pertama perencanaan atau planning, merencanakan pada dasarnya dapat diartikan mengupayakan penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Yang kedua pengorganisasian atau organisasi sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan sumber daya lingkungannya. Yang ketiga pelaksanaan atau actuating, membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama serta mengarah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Yang ketiga pengawasan atau controlling, pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Saya kembalikan kepada teman saya. Baik, argumen yang saya dapat dari dosen sebelumnya itu konsep puskesmas, yang dimana suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatan secara menyeluruh terpadu yang berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Kemudian masalah-masalah mutu pelayanan kesehatan yang muncul di lingkungan puskesmas. Yang pertama waktu tunggu, yang kedua kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan, yang ketiga intervensi edukasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan di pelayanan puskesmas, yang keempat kinerja pelayanan kesehatan di puskesmas, yang kelima sistem informasi rekam medis. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah dari hasil pembahasan materi sebelumnya. Dan berakhir pula presentasi yang diberikan pada kelompok 7. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.